Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua ya. Lihat guys, aku sekarang lagi ada di salah satu kerajaan kerajaan bekas yang ada di Kota Serang, khususnya di Provinsi Banten. Oke, jadi perkenalkan ya, aku Naufal Fikri Muzaki. NIM aku 55512400218 dan aku dari kelas studi Kebantenan 21 yang diajar oleh Pak Firly. Terima kasih. Lokasi pertama yang kita kunjungi adalah Masjid Agung Banten. Secara historis, masjid ini dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Banten, sebagai pusat penyebaran agama Islam yang menjadi pondasi kehidupan masyarakat Banten. Fungsi dan nilai budayanya sangat besar. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi merupakan simbol kedaulatan religius Kesultanan Banten sekaligus titik temu peradaban dunia. Hal ini terlihat dari arsitektur atap tumpangnya yang unik, yang merupakan akulturasi gaya arsitektur Jawa, Tionghoa, dan pengaruh Eropa pada bagian menaranya. Selanjutnya kita beranjak ke Keraton Surosowan. Secara historis, situs ini merupakan pusat pemerintahan dan simbol kekuasaan tertinggi Kesultanan Banten pada masa kejayaannya. Fungsi utamanya adalah sebagai pusat administrasi, politik, dan lainnya. Lalu kenapa keraton ini hancur? Surosowan mengalami kehancuran akibat dampak konflik politik dan peperangan besar di masa kolonial. Kondisi saat ini meskipun hanya menyisakan pondasi dan beberapa bagian tembok, tetapi terawat dengan baik sebagai cagar budaya yang dilindungi. Lalu yang ketiga adalah Keraton Kaibon. Situs ini memiliki sejarah yang unik karena dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, ibu dari Sultan Saifuddin. Fungsinya bukan sekedar pusat administrasi, tapi juga sebagai wujud penghormatan dan kasih sayang Sultan kepada ibundanya. Lalu kenapa Keraton Kaibon bisa hancur? Serupa dengan Surosowan, keraton ini mengalami kerusakan akibat kebijakan pemerintah kolonial yang berusaha meruntuhkan simbol-simbol kedaulatan dan pengaruh kekuasaan Kesultanan Banten saat itu. Namun kondisi saat ini telah dipugar dan dilestarikan oleh pemerintah sebagai situs cagar budaya. Hal ini memungkinkan kita untuk tetap bisa melihat jejak arsitektur serta nilai sejarah yang tetap apik sekaligus menjadi pengingat akan masa kejayaan Banten yang pernah ada. Lokasi terakhir yang kita kunjungi adalah Benteng Spelwitz. Secara historis, benteng ini dibangun oleh pihak Belanda ataupun VOC pada masa penjajahan. Kenapa benteng ini dibangun? Tujuannya sebagai pusat pertahanan militer yang berfungsi untuk mengawasi aktivitas perdagangan di Banten dan sebagai alat strategis untuk membatasi ruang gerak secara kekuasaan Kesultanan Banten agar tidak terlalu dominan di jalur laut. Kondisi itu saat ini, Benteng Spelwitz masih berdiri kokoh sebagai situs cagar budaya yang dilindungi dan terawat. Situs ini menjadi bukti sejarah yang sangat berharga bagi kita untuk mempelajari bagaimana dinamika hubungan antara pihak kolonial dan Kesultanan Banten terjadi di masa lalu.
lihat dari atas. Provinsi Banten memang terkenal dengan kulinernya yang beragam, mulai dari makanan ringan atau jajanan sampai makanan berat. Jajanan khas Banten memiliki daya tarik tersendiri, makanan manis sampai makanan gurih. Kali ini kabar tanda hubung Banten.com akan memberikan 7 list jajanan khas Banten. Berikut listnya. Gipang memiliki cita rasa yang manis dan agak lengket. Makanan ringan ini terbuat dari beras ketan yang dicampur gula. Gipang juga memiliki beberapa varian rasa seperti pandan, gula merah, dan kacang. Bakso ikan, salah satu jajanan khas Serang yang memiliki gizi tinggi adalah bakso ikan. Biasanya bakso ikan terbuat dari ikan tenggiri. Terdapat berbagai jenis bakso ikan, salah satunya bakso ikan goreng basah dan bakso ikan goreng kering. Untuk bakso ikan goreng kering bisa awet berhari-hari, namun untuk bakso ikan goreng basah harus dimasukkan dulu ke freezer ataupun langsung disantap. Opak, terbuat dari singkong yang direbus lalu ditumbuk dan buat tipis-tipis, serta tambahan bumbu yang membuat cemilan ini terasa gurih. Makanan ini juga cocok untuk disantap dengan sambal ataupun gula merah cair. Bontot ikan, cemilan ini terbuat dari ikan payus, bentuknya mirip empek-empek namun untuk rasanya lebih mirip dengan otak-otak ikan. Cemilan ini cocok disajikan dengan kuah cuka ataupun bumbu kacang. Jejorong, makanan khas Banten lainnya khususnya dari Pandeglang ini berbahan tepung beras dan santan kelapa yang di bagian bawahnya terdapat gula aren. Mangkuk kuenya terbuat dari daun pisang yang dibentuk menyerupai mangkuk. Emping, salah satu menu andalan untuk dijadikan oleh-oleh khas Banten yaitu emping. Makanan ini merupakan olahan dari melinjo. Buah tersebut dikupas dan disangrai, lalu ditumbuk tipis-tipis kemudian digoreng. Memiliki rasa yang khas dan unik, emping khas Banten ini dikenal sebagai salah satu kuliner yang telah menembus pasar internasional, di antaranya Arab Saudi, Qatar dan Korea Selatan. Sarikaya, sarikaya adalah jajanan manis khas Serang Banten, yang dibuat dari telur dan gula merah yang dicampur hingga mengembang lalu ditambahkan potongan daun pandan di bagian atasnya lalu dikukus.